Setelah di video sebelumnya kita mengulas soal penyerang timnas hingga pertahanan tim Garuda dengan sosok Miss Silgers dan Jay Itzas yang tengah dalam kondisi terbaik, di video ini masih seputar jelang laga timnas Indonesia kontra Bahrain. Kita akan coba sajikan ulasan menarik soal pendapat dari kedua belah pihak, mulai dari pendapat dari pelatih timnas Bahrain, Dragan Talayek, yang menjelaskan soal kekuatan timnas Indonesia, hingga pendapat dari Coach Shin Tae-yong yang berbicara soal kondisi dan target timnas Indonesia di Bahrain saat ini. Lantas seperti apa pendapat-pendapat hingga ulasan jelang laga ini dimainkan? Berikut rangkuman selengkapnya teman-teman. Meskipun saat ini timnas Indonesia dapat dikatakan berada di ranking 129 FIFA atau jauh di bawah pesaing kita di grup C seperti Jepang yang ada di ranking 16 dunia, Australia 25, Arab 56, Bahrain 76 dan China 91 dunia. Namun perlu diingat teman-teman bahwa ranking kita sekarang tak menggambarkan kekuatan kita sesungguhnya. Ketika pemain-pemain kelas Eropa seperti layaknya Tom Hai, Jay Itzas, Kelvin Verdong, hingga terbaru ada sosok Eliano dan Miss Silgers gabung ke tim Garuda. Hal ini membuat kekuatan kita tak lagi bisa diukur dengan ranking. Dan hal itulah yang membuat tim-tim kuat seperti Arab hingga Australia gagal untuk mengalahkan timnas Indonesia di dua laga babak kualifikasi Piala Dunia round 3 bulan lalu. Saat ini sendiri, publik Bahrain mungkin berpikir jika mereka bisa dengan mudah mengalahkan timnas Indonesia yang dinilai menjadi tim terlemah di grup C. Apalagi jika mengingat di pertemuan terakhir antara Indonesia kontra Bahrain, saat itu timnas Bahrain mampu menang atas Indonesia dengan skor fenomenal yakni 10-0. Dalam laga paling memalukan di sejarah sepak bola Indonesia. Tapi pandangan berbeda diutarakan oleh pelatih Bahrain, Dusan Talayek, yang sudah benar-benar menganalisis kekuatan dari tim Garuda. Menurutnya, timnas Indonesia bukanlah tim yang lemah seperti yang difikirkan banyak orang, termasuk dari Bahrain. Para pemain Bahrain pun kini sudah memahami betapa kuat para pemain Indonesia, di mana hal itu Dusan menjelaskan dengan membeberkan fakta bahwa beberapa pemain timnas bermain di berbagai negara dengan kompetisi sepak bola kelas tinggi, seperti Inggris, Belanda, hingga Amerika. Semua orang sangat fokus ke pertandingan ini. Saya senang karena semua pemain memahami bahwa pertandingan melawan Indonesia akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Beberapa orang berpikir mereka adalah lawan yang mudah, namun sebenarnya tidak demikian. Mereka memiliki beberapa pemain dari Liga Top Belanda, satu dari Inggris, satu lagi dari Australia, dan kiper di Amerika Serikat. Ini adalah skuad internasional, ujar Dusan Talayek, sumber CNN Indonesia. Bagaimana dengan Coach Shin yang baru saja tiba di Bahrain pada tanggal 6 Oktober? Menurutnya mereka datang ke Bahrain tidak untuk pulang tanpa poin. Bahkan ia menyebut jika targetnya adalah bisa mengalahkan Bahrain dan juga China di dua lawatan tandang yang mereka mainkan di bulan ini. Tentu ini bukan perkara yang mudah, tapi jelas pelatih Korea ini nampak cukup percaya diri dengan kekuatan dari timnas saat ini, yang baru saja mendapatkan dua tambahan pemain grade A dalam diri Miss Silgers dan juga Eliano Reinders. Target kami adalah mengalahkan Bahrain dan China. Jika kami bisa mengalahkan kedua tim ini, kami bisa masuk ke posisi 3 atau 4. Ini mungkin akan menjadi tantangan terbesar kami di putaran ketiga, ujar Shin Tae-yong, sumber IG Timnasun_ID. Sementara itu berbicara soal pemain, Coach Shin menjelaskan jika tidak ada kendala soal cuaca di Bahrain, artinya semua pemain bisa dengan cepat beradaptasi dengan kondisi cuaca. Salah satu masalahnya adalah soal jet lag penerbangan yang cukup jauh, di mana untungnya Ketua Erick Thohir sudah memfasilitasi para pemain untuk mendapatkan penerbangan kualitas bisnis kelas hingga pesawat charter yang akan langsung terbang ke China usai dari Arab. Karena memang dari semalam perjalanan lama sampai di sini. Jadi fokus hari ini adalah pemulihan dan besok diupayakan masuk ke latihan taktik. Untuk cuaca tidak jadi masalah karena sekarang jam 6, kita latihan jam 6 pun sejuk saja. Dan memang cuaca tidak jadi masalah untuk adaptasi.
Paling yang jadi masalah adalah jet lag. Dalam hari ini atau besok semuanya akan bisa berkumpul, selain Martin Paes akan terlambat. Ungkap Shin Tae-yong, sumber CNN Indonesia. Indonesia punya skuad lebih mewah. Meskipun jika melihat ranking FIFA, timnas Indonesia masih di bawah Bahrain yang saat ini ada di ranking 76 dunia. Menariknya, pasukan Shin Tae-yong ini ternyata punya nilai skuad yang jauh lebih mewah dibandingkan Bahrain. Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong yang membawa 27 pemain ke FIFA, termasuk 2 pemain diaspora baru, Messil Girls dan juga Eliano Reinders, yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia. Punya nilai market value squad mencapai 420 miliar rupiah. Angka itu bahkan mencapai 2 kali lipat dari skuad Bahrain, yang menggambarkan betapa mewah pasukan yang dibawa oleh timnas Indonesia saat ini. Mereka punya pemain-pemain kelas Eropa, dan itulah alasan yang membuat pelatih Bahrain menyebut timnas sebagai skuad internasional, dan menyebutnya sebagai timnas yang sangat kuat. Sebagai informasi tambahan, nilai skuad dari timnas Indonesia ini hanya kalah dari beberapa negara saja, seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan Arab Saudi. Pemain kunci timnas. Di laga Indonesia kontra Bahrain ini, beberapa pemain akan jadi kunci penting timnas untuk bisa merengkuh 3 poin. Di lini belakang, performa Paes diharapkan akan sama baiknya seperti di laga kontra Arab dan juga Australia. Meski di sisi lain, kita juga berharap agar Paes ini nggak banyak bekerja. Dalam artian, nggak banyak serangan mengarah ke gawang timnas Indonesia. Di sini, peran kunci lainnya akan dipegang Jay Izzas. Kapten timnas Indonesia itu diharapkan bisa membantu tim untuk lebih terorganisir, termasuk membantu proses adaptasi dari Messil Girls yang akan memainkan laga debutnya untuk timnas Indonesia. Sedangkan di tengah, Tom Hai bakal memiliki peran yang sangat krusial, karena dirinya diharapkan untuk bisa mengendalikan permainan, memainkan tempo, dan menghubungkan lini bertahan dengan lini penyerangan. Kondisi kebugaran Tom Hai yang bagus akan sangat penting di sini. Dan kami pikir ia sudah cukup baik. Saat di laga terakhir, ia mampu bermain 90 menit bersama klubnya Al Mersyri. Dan terakhir, kita akan berharap pada Ragnar Uratmangun untuk kembali menunjukkan aksi magisnya bersama timnas. Seperti saat ia mencetak gol debutnya ke gawang Vietnam, hingga laga impresifnya menghadapi pasukan Arab Saudi. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Golden sun begins to rise. Ya, jadi begitu teman-teman, beberapa pendapat dari kedua pelatih, baik dari Bahrain dan juga timnas Indonesia. Skuad Bahrain jelas sudah waspada benar sama Indonesia. Dan itu kenapa timnas Indonesia juga nggak boleh lengah. Pertarungan hebat yang menentukan jelas akan tersaji pada 10 Oktober nanti. Dan semoga 3 poin mampu kita bawa pulang dari Bahrain. So, buat Coach Shin dan timnas, jangan lupa disiapin kantongnya untuk membawa pulang poin ya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.